Video ini dibuat berdasarkan sebuah buku yang pernah dikecam keras oleh otoritas Cina berjudul Who Will Feed China atau Siapa yang akan beri makan Cina, yang terbit pada era 90-an. Dan sebuah penelitian dari seorang profesor yang pergi ke pedesaan Cina dan mendapati sebuah transisi pertanian yang membuatnya kagum. Selamat menonton. Pada tahun 1994, seorang penulis berpengaruh di Amerika Serikat bernama Lester Brown menerbitkan sebuah artikel di majalah World Watch berjudul Who Will Feed China atau Siapa yang akan beri makan Cina, kemudian menulis buku dengan judul yang sama setahun kemudian, yakni pada 1995. Ketika artikel itu dipublikasikan ulang oleh berbagai media populer internasional, salah satunya yang cukup provokatif diterbitkan oleh Washington Post dengan judul Bagaimana Cina Bisa Membuat Dunia Kelaparan. Ini kemudian memicu badai politik di Beijing saat itu. Selain muncul dalam berbagai edisi majalah berbahasa Mandarin, Inggris, Jepang, Jerman, dan Italia, juga muncul dalam bentuk ringkasan di banyak surat kabar terkemuka di dunia seperti Tribun International, Los Angeles Times, New York Times, dan The Wall Street Journal, termasuk edisi untuk artikel Asia. Artikel dan buku tersebut menimbulkan kecaman besar dari Cina dan terjadi puluhan konferensi, seminar, dan studi mendalam tentang hal ini. Salah satu tanggapan yang paling menarik datang dari Washington DC, di mana Dewan Intelijen Nasional sebagai induk dari semua badan intelijen Amerika Serikat kemudian merespon dengan cara menganalisis lebih mendalam dari pengaruh permintaan gandum Cina yang meningkat pada pertanian dunia dan ancaman keamanan apapun yang mungkin ditimbulkannya. Di tempat lain, sebuah panel peneliti terkemuka yang dipimpin oleh Michael McElroy, yang saat itu menjadi kepala Departemen Ilmu Bumi dan Planet di Harvard, menghasilkan studi tingkat pertama dengan ratusan halaman. Untuk memberi makan 1,2 miliar penduduknya saat itu, Cina harus segera mengimpor biji-bijian sedemikian banyak, sehingga tindakan ini dapat memicu kenaikan harga pangan dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam buku Who Will Feed China, Lester Brown menunjukkan bahwa ketika air menjadi lebih langka di tanah, di mana 80% tanaman biji-bijian diairi, perolehan hasil per hektar yang menyusut oleh hilangnya lahan pertanian ke industrialisasi, dan dengan kenyataan terjadi produksi pangan yang stagnan. Di sisi lain, penduduk Cina yang terus bertambah, maka Cina harus mengimpor sebagian besar pasokan dunia demi bertahan hidup. Sebuah penerbit Cina yang giat mengambil salinan artikel asli majalah World Watch dengan kumpulan kritiknya juga menerbitkan sebuah buku berjudul Perdebatan Hebat antara Lester Brown dan Cina. Suasana semakin gaduh di Cina hingga muncul beragam respon oleh para ilmuwan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Cina, pejabat dari Kementerian Pertanian, dan akademisi independen, yang berujung pada sejumlah diskusi, penelitian, dan rekomendasi ahli untuk melihat pertanian Cina secara objektif di masa depan dan melakukan transformasi pada sektor pertanian Cina. Saat Cina, pasar yang puluhan kali lebih besar dari negara-negara importir lainnya, mulai memonopoli import, maka tidak ada cukup gandum di dunia untuk memenuhi kebutuhan global dan mengakibatkan kelangkaan hingga harga pangan akan naik tajam. Analis memperkirakan bahwa pertumbuhan penduduk dan meningkatnya pendapatan masyarakat Cina akan juga meningkatkan permintaan makanan. Lester terbukti cerdas dalam berbagai analisisnya di beberapa dekade lalu. Cina saat ini adalah pengimpor biji-bijian terkemuka dan mengimpor lebih dari separuh dari semua kedelai yang diperdagangkan dunia, dan sepertinya tren ini akan terus berlanjut. Masalahnya bukan hanya pada pertumbuhan populasi, tetapi kemakmuran Cina yang meningkat memungkinkan populasinya mengkonsumsi lebih banyak makanan biji-bijian dan daging. Fenomena ini juga akan berpengaruh terhadap kebutuhan rantai makanan secara umum, di mana permintaan biji-bijian untuk pakan ternak akan ikut meningkat dan akan semakin besar seiring peningkatan konsumsi masyarakat, yang juga akan menyebabkan eskalasi dan akselerasi populasi ternak di Cina yang mengikuti tren permintaan. Seorang profesor muda bidang sosiologi dari School of Science bernama Forrest Chong pernah melakukan penelitian tentang Cina kontemporer yang berfokus pada hal penting yang menarik perhatiannya tentang pengembangan pertanian di pedesaan Cina.
Dengan populasi Cina saat ini yang sudah lebih dari 1,4 miliar jiwa dan standar hidup yang meningkat, orang-orang Cina akan mengkonsumsi lebih banyak makanan, dan tentu saja tidak ada cukup sumber daya di Cina untuk memenuhi permintaan itu karena secara geologi, meskipun memiliki dataran yang luas, hanya belasan persen tanah di Cina yang subur untuk ditanami. Dan bila kondisi ini tidak diubah, itu berarti bahwa Cina harus pergi ke pasar global untuk membeli banyak produk pertanian, dan tentu akan mengganggu pasar pertanian internasional seperti yang kemudian dipertanyakan oleh Lester Brown pada era 90-an. Untuk menjawab pertanyaan besar tentang siapa yang akan memberi makan Cina, sejak era 90-an, pemerintah Republik Rakyat Tiongkok telah menerapkan serangkaian kebijakan termasuk perlindungan yang ketat terhadap lahan pertanian yang disebut garis merah lahan pertanian. Namun kebijakan-kebijakan ini pada kenyataannya mengalami berbagai tantangan karena banyak petani di Cina yang lebih memilih bermigrasi ke perkotaan untuk bekerja di industri-industri lain yang lebih menjanjikan dalam hal penghasilan, ketika pada era 90-an terjadi eksodus besar-besaran dari penduduk pedesaan untuk mencari pekerjaan baru di perkotaan. Profesor John melakukan perjalanan ke desa-desa di Cina dan berbicara langsung dengan petani, pemerintah desa, dan para pengusaha yang berbisnis di desa untuk mencari tahu bagaimana pertanian dilakukan di sana. Dia kemudian mendapati fakta bahwa pemerintah Cina saat itu telah melakukan sebuah keputusan penting dengan cara melonggarkan akses bagi masyarakat kota untuk memiliki lahan pertanian, baik dengan cara sewa atau membeli, untuk melakukan usaha pertanian yang sebelumnya dibatasi untuk orang dari perkotaan. Para pengusaha kota menyadari kesempatan ini dan mulai pergi ke pedesaan untuk melakukan usaha produksi pertanian skala besar dan langsung memasok ke konsumen supermarket-supermarket di kota. Di saat bersamaan, beberapa produsen pertanian dan keluarga petani di desa juga mulai menyadari bahwa ada permintaan pasar yang besar, sehingga mereka pun mulai meningkatkan produksi pertaniannya dengan berbagai cara, termasuk menyewa tanah dari tetangga, mengorganisir koperasi pertanian, sehingga mereka juga bisa memasok hasil pertanian dalam skala besar, dan mereka mulai terhubung dengan supermarket dan pasar-pasar tradisional yang masih banyak di kota-kota Cina. Bagi para petani yang tetap berada di pedesaan, banyak di antara mereka saat ini menjalin hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang datang ke desa. Mereka mulai meningkatkan produksi biji-bijian seperti beras dan gandum, juga menanam tanaman-tanaman yang memiliki nilai jual tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang memberi keuntungan bagi para petani maupun pengelola koperasi pertanian melalui peningkatan produksi yang terjadi. Menurut profesor sosiologi ini, bahwa hadirnya perusahaan-perusahaan skala besar di pedesaan Cina telah mengubah persepsi petani desa tentang pertanian sebagai pekerjaan yang sebelumnya dianggap tradisional dan tak ada masa depan, menjadi pekerjaan yang menjanjikan, yang secara umum mengubah wajah pertanian pedesaan Cina yang pernah ditinggalkan oleh para petani ini menjadi sebuah pundi-pundi uang yang banyak bagi penduduk desa. Hadirnya perusahaan-perusahaan ini juga secara tidak langsung mentransfer teknologi dan ilmu pertanian yang membawa para petani desa menjadi lebih modern, dan ini adalah akal yang tepat pemerintah Cina saat itu.